semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kartika Putri, NPM 234110121 dari kelas MNC 23C Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pengelolaan organisasi. Disimak video di selanjutnya ya. Pengertian pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi adalah proses pengaturan dan pengaturan semua elemen organisasi termasuk manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pengelolaan organisasi. Di sini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, pertanggungjawaban. Pengelolaan organisasi harus pada prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap anggota harus bertanggung jawab atas tugas dan target yang mereka tuju. Yang kedua, pengendalian. Prinsip pengendalian penting dalam pengelolaan organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana awal. Yang ketiga, koordinasi. Pengelolaan organisasi harus menghadapi prinsip koordinasi, di mana semua anggota tim organisasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, proses pengelolaan organisasi. Di sini terdapat beberapa proses tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, manajer perlu merencanakan tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi kerja, strategi untuk mencapainya. Yang kedua, tahap pengorganisasian. Tahap ini melibatkan pengorganisasian sumber daya organisasi, termasuk manusia, finansial, dan fisik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Yang ketiga, pengarahan. Pada tahap ini, manajer perlu mengarahkan anggotanya untuk memberikan organisasi ke arah yang benar, memberikan petunjuk, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, pengendalian. Pada tahapan ini, pengendalian merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan organisasi, di mana tindakan yang telah dilakukan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tersebut telah tercapai. Evaluasi kinerja organisasi. Di sini terdapat beberapa evaluasi. Yang pertama, objektif evaluasi. Menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode evaluasi. Menggunakan indikator kinerja seperti keuangan, produksi, penjualan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, tindakan korektif. Jika evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memadai, langkah-langkah perbaikan yang harus diambil adalah meningkatkan kinerja organisasi. Nah, di sini ada perubahan dalam pengelolaan organisasi. Di sini terdapat pepatah nih yang mengatakan tidak ada yang lebih permanen daripada perubahan dalam pengelolaan organisasi. Manajer harus bisa beradaptasi dan menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, ada tantangan dalam pengelolaan organisasi. Di sini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, perubahan demografi. Perubahan demografi dapat mempengaruhi kebutuhan dan ekspektasi anggota organisasi. Ekspektasi anggota organisasi, manajer harus mampu menghadapi perubahan ini untuk mencapai kesuksesan organisasi. Yang kedua, kompetensi global. Dalam era globalisasi sekarang, organisasi harus bersaing dalam pasar global yang kompetitif. Manajer harus memiliki strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan yang ketat dalam proses pengelolaan organisasi. Yang ketiga, ada kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan yang dapat berubah-ubah dapat menjadi tantangan manajer dalam menjalankan organisasi. Manajer harus selalu mengikuti perubahan di era globalisasi ini agar tidak tertinggal dengan era-era sebelumnya dan mampu menjalankan organisasi tersebut berjalan dengan baik. Jadi, kesimpulan dari pengelolaan organisasi ini merupakan aspek penting dalam mencapai kesuksesan organisasi. Dengan memahami pengertian prinsip, proses, dan pengelolaan organisasi serta menghadapi perubahan tantangan yang akan terjadi, manajer dapat mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.